أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Jemaah sekalian, masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita masih merupakan bagian daripada awal bulan Muharram. Bulan Muharram di masyarakat kita di Asia Tenggara masih dianggap sebagai bulan yang biasanya dianggap bulan naas, bulan di mana hal-hal yang baik tidak dianjurkan untuk dilakukan dulu. Kenapa? Karena bulan Muharram ini adalah bukan bulan berduka dalam pandangan Islam, yaitu di bulan Muharram inilah keturunan Nabi sangat banyak yang dibunuh, dan dibunuhnya bukan oleh orang lain tetapi oleh orang yang juga mengaku sebagai umat Muhammad. Sehingga di bulan Muharram ini biasanya di masyarakat kita orang berpuasa, terutama tanggal 9 dan 10. Orang biasanya memperingati hari anak yatim, lebaran anak yatim. Tetapi banyak di antara kita yang berpuasa 9 dan 10 Muharram, tapi tidak mengerti kenapa harus berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Banyak yang memperingati hari anak yatim tidak mengerti kenapa memperingati hari anak yatim. Perlu kita ketahui bahwa setiap sesuatu kan harus ada sebabnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya harus ada asbabun nuzulnya. Paling tidak ada asbabnya kenapa. Kalau tidak ada asbabnya kenapa, berarti Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak beralasan. Sedangkan Tuhan itu adalah kebenaran, setiap kebenaran pasti punya alasan. Karena salah satu hukum yang melekat pada kebenaran adalah hukum sebab akibat kausalitas. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan mengkaji Al-Quran terus-menerus kita bisa diperlihatkan oleh Allah SWT sebab-sebab kenapa kejadian-kejadian seperti itu kita lakukan. Kenapa berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram, kenapa di tanggal 10 Muharram banyak orang peringati hari anak yatim. Nah, jemaah sekalian, kita akan teruskan surat Al-An'am, surat yang ke-6. Malam ini kita masuk pada ayat 116 sampai 120. 116 sampai 120. Bagi jemaah sekalian yang ingin membaca sendiri mushafnya, ingin membaca sendiri kitab sucinya, maka dipersilakan membuka surat yang ke-6, surat Al-An'am, ayatnya 116 sampai 120, dan mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون
Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. wa huwa a'lamu bil muhtadin. muhtadin. Fakulu mimma dzukira Allahi alaihi kuntum bi ayatihi mu'minin. Fakulu mimma dzukira alaihi bi ayatihi mu'minin. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira Allahi alaihi. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira alaihi Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa faqad fassala lakum harrama illa ma turirtum ilaih. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Wa inna katsiran bi ahwaihim bighairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Wa dharu zahiral ithmi wa batinahu innal ladhina yaksibuna al-ithma Wajaru wa batina alladzina yaksibun. Innal ladhina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaftarifun. Innal ladzina yaksibuna Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa ala rasulillah wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita berdoa bersama-sama semoga Allah SWT senantiasa memandang kita dengan pandangan yang penuh dengan ampunan, pandangan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, dan Allah SWT mengirim dari tempat-tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, malaikat-malaikat kesayangan Allah yang akan bersaf-saf sampai kepada arasy Allah SWT. Lalu Allah SWT menyebut-nyebut nama kita semuanya di depan majelis para malaikat. Allah SWT kemudian mencurahkan kepada kita rahmat,
dan menurunkan kepada kita sakinah, lalu kemudian selalu menyertai kita dalam keadaan apapun juga, baik dalam keadaan suka ataupun duka, sehingga tidak ada tempat bagi jiwa kita kosong dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan surat Al-An'am. Surat Al-An'am adalah surat yang ke-6. Al-An'am secara bahasa artinya hewan ternak atau binatang ternak. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai 120, berarti tinggal 45 ayat lagi atau sekitar 9 kali pertemuan. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-115. Di 115 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang namanya kalimat Allah itu, perkataan Allah, yang pertama adalah tamat. Tamat artinya sempurna. Yang kedua adalah sidq, benar. Yang ketiga adalah adil. Dia bersifat cocok untuk semua pihak. Adil artinya semua apapun, bukan hanya manusia, semua apapun mendapatkan kadar yang sesuai dengan sesuatu itu. Namanya adil. Jadi adilnya misalnya burung kalau misalnya bisa diberikan bisa terbang dengan sayapnya. Adilnya Allah SWT kepada kita manusia diberikan akal pikiran. Adilnya Allah kepada hewan-hewan di laut dengan diberikan kemampuan untuk hidup di dalam air. Jadi itu adalah adil. Jadi semua yang Allah SWT berikan kepada kita adalah bersifat adil. Sempurna kalimat Allah, dan kalimat Allah itu pernah kita sampaikan terutama berpuncak pada manusia suci, insan kamil. Sehingga pada diri insan kamil itulah tersimpan semuanya ini. Dan karena seluruh rahasia alam semesta ada padanya, karena alam semesta yang Allah ciptakan juga sempurna pada dirinya masing-masing. Allah menyatakan kalimat Allah itu, kalimatur rabbika itu adalah tamat. Ya. Dia sempurna. Kemudian benar, yang ketiga adalah adil. Itulah sebabnya Allah SWT ketika akan mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imam bagi seluruh manusia, ujiannya adalah kalimat-kalimat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ingatlah tatkala Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Fatammahun, lalu kemudian Nabi Ibrahim menerima semuanya. Baru Allah mengatakan, waqala inni ja'iluka linnasi imama. Saya sekarang, kata Allah, melantik kamu Ibrahim linnas, untuk seluruh manusia, imama. Nah, kenapa? Karena dia adalah merupakan menerima kalimat ini. Kalimat ini adalah satu sempurna, sama ketika misalnya Allah SWT selesai ayat surat Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, yang ayat itu turun di Ghadir Khum. Maka setelah selesai itu, baru kemudian Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu itu dari kata tamat. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Jadi atmamtu dari kata tamat. Wa tammat kalimatur rabbika, dan kalimat Tuhanmu itu sempurna. Kalimat Tuhan itu sempurna, sidqan, benar, jadi tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Wa adlan, dan pasti tidak mungkin bersikap zalim. Ingat, adil itu lawannya zalim. Artinya Tuhan tidak membedakan satu manusia dengan manusia lain. Tuhan tidak membedakan manusia berdasarkan ras dan keturunannya. Tuhan membedakan manusia berdasarkan kualifikasinya di hadapan Allah yang disebut dengan takwa, sehingga Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. La mubaddila li kalimat, dan tidak pernah berubah kalimat Allah. Jadi kalimat ini tidak pernah berubah. Sama dari dulu sampai sekarang konsepnya. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sekarang kita masuk pada ayat baru 116. Jadi tadi kita sudah lihat kalimat Allah yang sempurna,
Lalu kemudian Allah mengatakan kalau mengikuti orang kebanyakan kamu akan tersesat. Jadi walaupun kalimat itu satu, tetapi harus ikut karena itulah yang sempurna dan itulah yang benar dan itulah yang adil. Allah mengatakan wa in tuti, jika kalian mentaati, ya, mentaati atau mengikuti ini ta'ah. Wa dan in, jika tuti kamu mengikuti aksara, kebanyakan, mayoritas man, orang fil ardi, di muka bumi, yudilluka, ini adalah semacam peringatan karena menggunakan kata jika kan maka, jika mengikuti maka, in, jika engkau mengikuti ataukah mentaati kebanyakan manusia muka bumi, yudilluka, jadi ada di sini fa yang tidak tersebutkan, fa ya artinya kata maka, fa ini adalah maka, jika maka, di sini adalah jikanya, di sini adalah makanya. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, kata kebanyakan itu seperti mayoritas, orang banyak, maka yudilluka, mereka dia akan menyesatkan. Yudilluka itu mereka yang banyak itu menyesatkan kamu dari sabilillah, jalan Allah. Jadi kamu akan tergelincir dari jalan Allah SWT. Jadi ini jelas sekali kalimatnya Pak Bus sekalian ya. Jika, artinya bahwa yang namanya jika ya maka. Jadi jika maka, atau bisa dikatakan kalau kita menerima nasib maka berarti kita mengikuti yang banyak. Ya, kalau kita tersesat berarti kita mengikuti orang kebanyakan. Karena Al-Quran mengatakan wa in tuti, jika kamu mentaati aksara, kebanyakan, man fil ardi, siapa saja di muka bumi, fayudillu, kata maka ini agama apa saja. Jadi selama dia kebanyakannya atau orang banyak, maka sangat mungkin adalah yudilluka, menyesatkan kamu ansabilillah, dari jalan Allah. Itulah sebabnya siapa yang kita ikuti tadi di atas 115, yaitu kalimat Allah. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Itulah yang kita harus ikuti, tamat, sempurna. Karena itulah yang disebut dengan kalimat yang sempurna. Kalimat tamat kalimat rabbika, dan itulah yang selalu benar, sidqan, sidq, itulah yang adil. Seperti mana kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan dari mereka imam-imam yahduna, yang bisa menggait, membimbing manusia bi amrina, atas perintah kami. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang terpilih. Jadi dengan demikian kalimat itu adalah orang-orang pilihan, dan kalimat ini juga lah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ketika diceritakan Adam melakukan kesalahan dan dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fatammahun. Jadi fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin, maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhanmu. Setelah menerima kalimat itu barulah taubatnya diterima. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. In yattabi'una illa zanna. Orang banyak ini aksara man fil ardi ini, in yattabi'una tiadalah. Jadi ini tiadalah. Tiadalah mereka ikuti itu illa kecuali. Jadi tidak ada kecuali. Jadi tidak ada mereka ikuti itu. Tidak ada mereka ikuti ini illa kecuali azan ini. Prasangka saja, bukan kebenaran. Praduga, dugaan-dugaan, asumsi-asumsi saja. Hayalan-hayalan saja, imajinasi mereka saja. Jadi tiadalah mereka, orang kebanyakan itu jarang berpikir mendalam. Mereka saling mengikuti satu sama lain, ikut-ikutan. Ada satu yang populer berhasil diikuti semuanya. Padahal yang populer itu belum tentu populer karena prestasi, belum tentu juga populer karena memang kecerdasan ataukah kebenarannya. Nah, maka kemudian ketika semua orang ikut pada mereka, akhirnya kemudian yang bersangkutan itu salah jalan, semua yang lain ikut salah jalan. Apa sebabnya? Karena zan ini lawan daripada al-haq. Ya.
Jadi zon ini adalah lawannya biasanya al-haq. Jadi kalau tidak benar biasanya mengikuti zon. Dan karena zon lawan al-haq adalah kebatilan. Jadi in yattabi'una, tiadalah yang mereka ikuti illa kecuali azan, praduga, sangka saja. Wa inhum illa yakhrusun, dan tiadalah mereka itu kecuali hanya berdusta, mengarang-ngarang saja. Jadi hoax, kata-katanya itu adalah hoax, tidak benar ya. Jadi inhum illa yakhrusun, tiadalah mereka itu kecuali hanya yakhrusun saja, mengira-ngira saja. Makanya di dalam Al-Quran itu kata-kata aksar wafil itu banyak sekali. Walakin aksar nasi la ya'lamun, macam-macam. Nah, tetapi ada 3 yang dominan dalam Al-Quran. Kalau kita cari di kamus Al-Quran tentang aksara apa? Walakin aksara nasi, itu mayoritasnya ada 3, yaitu ada yang kata-kata la yashkurun, ada la ya'lamun, ada la yu'minun. Nah, kita lihat misalnya contoh-contoh ayatnya di sini. Ini kita mulai dari surat Yusuf, surat Yusuf. Ya, surat 12 ayat 38. Ya. Nabi Yusuf mengatakan kepada 2 orang yang masuk ke penjara bersamanya. Jadi waktu Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara, ada 2 pemuda yang masuk bersamanya, terjadilah diskusi. Kesimpulannya Nabi Yusuf mengatakan, wattaba'tu millata abai, yang saya ikuti adalah millah, agama, ajaran, abai, ayah-ayahku, bapak-bapakku, yaitu Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba. Bapakku itu adalah Yakub, bapaknya Yakub adalah Ishak, bapaknya Ishak adalah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf bin Yakub, Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Begitu. Jadi ketika Nabi Yusuf mengatakan ittaba'tu millata abai, berarti abai itu ke atas, jauh ke atas bisa. Bukan hanya bapak langsung, tetapi ke atas sampai kakek nenek. Jadi wa Ishaq wa Yaquba. Jadi bapak-bapakku itu adalah Yakub, Ishak, dan Ibrahim. Itu kan saya ikuti. Maka nalana an nusyrika billah min syai'. Ajaran inti daripada millah bapak-bapakku saya itu millah Ibrahim, millah Ishak, millah Yakub. Ajaran intinya adalah tidak boleh ada kesyirikan sesedikit apapun, min syai', sesedikit apapun. Maka nalana, tidak ada tempat bagi kami, tidak boleh ada selah sesedikit apapun di dalam jiwa kami, an nusyrika billah, untuk kami mempersekutukan Allah SWT, misya dengan apapun juga. Jadi dengan apapun juga, dengan ilmu, dengan agama ya tidak boleh kita mempersekutukan Tuhan dengan agama. Jadi tujuan hati kita bukan agama, tujuan hati kita adalah Allah saja. Agama adalah jalan, bukan tujuan. Jadi maka nalana an nusyrika billahi min syai'in, tidak ada tempat bagi kami untuk mempersekutukan Allah sesedikit apapun dengan sesuatu apapun. Dalika, itulah min fadlillah alaina, itulah karunia Allah kepada kami, yaitu apa? Yaitu tauhid. Ajaran tauhid yang merupakan milah Ibrahim adalah merupakan karunia terbesar, min fadlillah alaina, atas kami. Jadi dengan demikian inti daripada ajaran itu bagaimana cara mensucikan jiwa kita, agar di dalam jiwa kita tidak boleh ada yang bertakhta selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya sebetulnya. Walaupun kita sholat sampai jidat kita hitam, tapi kalau tetap masih menyembah hawa nafsu, menyembah materi, ya tetap tidak bermakna apa-apa sholatnya. Karena tujuannya adalah maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Dan itulah karena zalika min fadlillah alaina wa ala nasi, bagi kami dan siapa saja manusia. Jadi tidak membedakan kami dan manusia. Jadi tidak ada privilege di sini. Tidak ada privilege bahwa ini adalah kami diutamakan karena kami ada anak-anak Nabi. Enggak. Tapi juga manusia. Jadi siapa saja manusia melakukan ini, dia akan mulia. Termasuk kata-kata di sini, fadlullah. Zalika min fadlillah. Itulah karunia Allah untuk kami dan seluruh manusia. Siapa manusia? Siapa saja manusia yang melaksanakan milah Ibrahim ini, maka dia termasuk mendapatkan fadlullah. Ya. Walakina, cuma kata Tuhan, akan tetapi
aksaran nasi, kebanyakan manusia, la yashkurun, tidak bersyukur. Jadi sayangnya kebanyakan manusia tidak bersyukur, walakin aksaran nasi la yashkurun. Jadi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat di televisi, kita baca berita, kita berkunjung ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kenapa? Mereka menghirup udara dari Allah secara gratis, mereka tinggal di buminya Allah secara gratis, secara percuma, mereka diberikan kekuasaan untuk menaklukkan hewan-hewan, kambing, domba, ikan-ikan di laut, untuk mereka jadikan sebagai makanan, melanjutkan kehidupannya. Tapi setelah membunuh ikan, membunuh sapi, kambing, dan domba untuk dimakan, mereka hanya gunakan tubuhnya untuk bersenang-senang saja dalam kehidupan dunia. Padahal mata rantai ini Allah buat agar kita mentransformasikan yang hewani menjadi insani, yang insani menjadi malakuti, begitu. Jadi rumput-rumput ataukah sayur-sayuran nanti di akhirat akan menjadi saksi bahwa dia bertransformasi menjadi manusia karena dimakan oleh manusia. Dan dengan bertransformasi jadi manusia, dia kembali kepada Allah juga. Karena aslinya kan yang mengikuti alur innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan adalah manusia yang bisa memilih kembali kepada Allah dengan cara seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Memakan sayur-sayuran, memakan ikan, memakan domba, sapi, lalu sapi itu menjadi tenaga, dengan tenaga itu digunakan untuk makrifat kepada Allah. Maka hewan-hewan itu menerima kita, menerima Bapak mengakui bahwa kita adalah hamba yang bersyukur, menggunakan mereka untuk takarrub kepada Allah. Kenapa? Karena mereka adalah dalam tanda petik utusan Allah juga untuk kita gunakan kembali kepadanya. Tapi sayang, seribu sayang, banyak orang yang membunuh sapi setiap hari untuk dimakan, membunuh kambing dan domba setiap hari untuk dimakan, mematikan ikan-ikan di laut setiap hari untuk dimakan, tetapi setelah makan semuanya itu, bahkan ingat kepada Allah pun tidak. Walakin aktsara nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya. Inilah. Kemudian yang kedua, masih surat Yusuf ayat 40. Ayat 40 masih berkenaan dengan kebanyakan manusia. Ma ta'buduna min dunillah. Ma ta'buduna min dunihi. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an. Tiadalah yang kalian sembah itu selain daripada Allah. Jadi tiadalah, maknanya tiadalah. Tiadalah yang kalian sembah selain daripada Allah itu illa kecuali asma'an, nama-nama, sama itu yang kamu berikan kepadanya. Apa artinya nama? Ditempel saja, dilekatkan saja, bukan hakikat. Ya, misalnya api kita kasih nama es, nah kan tidak cocok. Es kita kasih tempelan api, ya beda. Karena kalau api panas, es dingin kan begitu. Jadi berbeda. Tapi bisa saja kita tempel api dengan es, begitu kurang lebih. Nah, pohon kayu, tapi kita sebut dengan Tuhan. Hewan yang sakral, yang tua, kita tempelkan sesuatu, kita sebut dengan Tuhan. Patung yang kita bikin sendiri, kita tempelkan dengan nama Tuhan. Dan seterusnya. Pokoknya apa saja yang kita sembah selain daripada Allah, tiada lain kecuali hanyalah asma'an, nama-nama, sama itu yang kita beri nama kepadanya. Bisa saja kita, antum, bisa saja abaukum, orang-orang tua kita. Kita mengikutinya, kita meneruskan dari orang tua kita. Bisa juga kita menciptakannya di awal. Ya. Antum wa abaukum, kalian dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah memberikan substansi kepada sesuatu itu. Sayang kita menyebut Tuhan kepada patung. Tidak ada substansi ketuhanan pada patung. Karena patung itu, apapun namanya kita berikan, dia adalah batu atau kayu. Batu tetap batu, walaupun dibuat berbentuk patung. Batu tetap batu, walaupun dibuat seperti misalnya, seperti tembok, ya tetap aja batu namanya. Kan sebelum tembok batu. Tidak ada sultannya, tidak ada substansinya. Jadi ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan kepadanya sultan. Inil hukmu
illa lillah. Karena kenapa? Karena tidak ada hukum manapun kecuali milik Allah. Ingat, kehidupan kita adalah hukum. Kenapa misalnya orang di ilmu kimia bisa mencampur-campurkan satu unsur dengan unsur lain? Ya karena ada hukumnya, ada hukum kimiawinya namanya, kimianya. Kalau ini bisa dicampur dengan ini unsurnya 2, ini 3 misalnya, baru akan jadi begini. Seperti misalnya air, hidrogennya 2, baru oksigennya 1, maka sudah dengan H2O, baru jadi air. Kalau hidrogen cuma 1, nggak bisa jadi air. Nah, itu contoh saja. Ada hukumnya. Dan hukum-hukum itu semuanya adalah milik Allah. Jadi hukum di sini bukan saja hukum seperti potong tangan, potong dicambuk, bukan. Hukum di sini apa saja. Karena tidak ada satu di alam kehidupan kita ini yang tidak bergerak berdasarkan hukum. Kita melihat ada hukum. Apa hukumnya? Yaitu hubungan antara mata kita dengan cahaya. Kalau tidak ada cahaya yang memantul dari suatu benda yang kita lihat, maka kita tidak bisa melihat benda itu. Benda itu kita bisa lihat karena benda itu tertimpa cahaya, dan cahaya dari benda itu memantul masuk ke dalam mata kita atau retina mata kita. Maka coba kita melihat, kita berada di luar, ya, mata kita terkena cahaya, ya, kita melihat ke dalam tempat yang gelap, dalam gua misalnya, ya tidak bisa kita melihat apa-apa. Kenapa? Karena di ke dalam gua itu tidak terkena cahaya, sehingga kita tidak bisa melihat dari luar, walaupun kita berada di tempat yang terang. Jadi mata kita terkena cahaya, tapi bendanya tidak terkena cahaya, maka kita tidak bisa melihat benda itu. Begitu sebaliknya, walaupun benda itu terkena cahaya, tapi kalau mata kita tidak buka, ya tetap tidak bisa juga melihatnya. Nah, ini adalah hukum. Iya. Jadi ini adalah semuanya hukum. Inil hukmu illa lillah. Semua hukum itu adalah kepunyaan Allah. Ya. Inil hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum itu tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Allah lah memerintahkan kita manusia ini, Allah untuk tidak ta'budu, kalian, kita menyembah, illa, kecuali iyahu, kepadanya. Jadi illa iyahu. Maka di dalam Al-Fatihah masuklah ini kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amara alla ta'budu illa iya, dzalika dinul qayyim. Itulah ad-din al-qayyim. Itulah agama yang lurus, ya. Walakinna, tetapi aksaran nasi la ya'lamuna. Kalau yang tadi walakinna aksaran nasi la yashkurun ini. Kalau kita tadi lihat surat Yusuf ayat 38, walakinna aksaran nasi la yashkurun, maka surat Yusuf ayat 40 adalah walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Satu lagi, kita ambil contoh, surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 1. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah huruf muqatta. Tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat Alkitab. Di tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat kitab suci. Walladzi, dan yang unzila ilaika, diturunkan kepada Muhammad, mir rabbika, dari Tuhanmu, al-haqqu, itu adalah kebenaran. Ya, kita kata tadi adalah kebenaran. Maka tadi kalimat itu adalah tamat kalimat rabbika sidqan, sidq. Karena dia adalah kebenaran. Wa adlan. Dalam kebenaran mengandung makna sidq dan mengandung makna adil, dan mengandung makna tamat. Ya, itu dalam kebenaran. Ya. Jadi kata al-haq itu mengandung kata tamat, mengandung kata sidq, mengandung kata adil. Ya. Jadi walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu, dan yang diturunkan kepadamu dari Tuhan itu adalah al-haq, kebenaran. Jadi Al-Quran itu atau kitab-kitab samawi yang asli sebelum mengalami tahrif adalah semuanya adalah kebenaran. Walakinna, akan tetapi aksaran nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi kebanyakan manusia. Jadi kalau kita mengikuti mayoritas manusia, banyak tidak beriman. Jadi kita sudah lihat ada 3 ayat yang kita jadikan contoh yang ditutup dengan walakin aksaran nas. 1. Walakin aksaran nasi la yashkurun, surat Yusuf ayat 38. Kemudian yang kedua, walakin aksaran nasi la ya'lamun,
surat Yusuf ayat 40. Dan yang terakhir tadi contohnya adalah surat Ar-Ra'd, walakin aktsara nasi la yu'minun. Jadi pertama, banyak manusia yang tidak bersyukur, tidak menggunakan alat-alat pengetahuannya untuk ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, banyak manusia yang tidak berpengetahuan, tidak menggunakan ilmu. Ya. Yang ketiga adalah karenanya tidak beriman. Jadi syukur itu adalah menyebabkan kita mencari ilmu dengan mata, kuping, dan pikiran kita. Dan dengan ilmu itu kita beriman. Jadi kita sudah lihat bahayanya mengikuti. Dan Allah mengatakan di sini, wa in tuti aksara man fil ardi, jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi kebenaran itu bukan berdasarkan mayoritas. Kalau berdasarkan mayoritas itu bukan kebenaran, itu namanya demokrasi. Demokrasi. Dan demokrasi itu jemaah sekalian berbahagia, sebagai suara kebenaran tidak pernah bisa benar secara mutlak. Kenapa? Karena namanya orang banyak bisa dipengaruhi. Apalagi dalam dunia media sosial seperti sekarang, apalagi dalam dunia materi seperti sekarang, semuanya bisa dibeli. Suara bisa dibeli, orang mencoblos bisa dibeli, bahkan orang bisa dibayar untuk menembak calon presiden seperti yang terjadi di Amerika. Kata dibayar di sini bisa dibayar uang, bisa dibayar janji-janji dan sebagainya. Ya, jadi itulah sebabnya terjadi. Jadi inilah, jadi negara seperti Amerika yang menganggap sebagai negara demokrasi dan katanya demokrasi adalah sistem pergantian kepemimpinan yang paling aman, tapi di Amerika sendiri sudah 4 presidennya mati terbunuh dan beberapa diantaranya yang hampir terbunuh, termasuk yang terakhir adalah Donald Trump. Jadi artinya apa, jemaah sekalian berbahagia, demokrasi tidak sempurna. Ya. Kenapa? Al-Quran mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan dari manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi kita lihat di negara demokrasi seperti Indonesia tidak sempurna juga, ada kekurangan-kekurangannya. Jadi kita tidak bisa memutlakkan satu bentuk negara. Kita mengatakan negara paling bagus adalah negara demokrasi, republik. Enggak juga. Kenapa? Seperti Amerika saja, disparitas antara kaya miskin tinggi sekali dan beberapa kepala negaranya ditembak mati. Coba. Kita katakan yang paling buruk adalah negara kerajaan. Banyak negara kerajaan bagus juga. Thailand kan negara kerajaan bagus juga. Ya, Inggris negara kerajaan bahkan bahasanya dipakai di seluruh dunia. Jadi tidak bisa kita mutlakkan. Kita mengatakan negara komunis buruk, buktinya Cina negara komunis maju juga. Jadi tidak bisa dilihat berdasarkan itu. Yang penting adalah bahwa bersyukur, berilmu dan beriman. Apapun, tinggal dimanapun, di bentuk negara manapun. Orang tinggal di Cina kalau dia bersyukur, orang tinggal di Rusia kalau dia berilmu, orang tinggal di Amerika kalau dia beriman, maka di mata Allah itu adalah mulia. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, wa itu aktsara man fil ardi yadulluka an sabilillah. Apa sebabnya? In yattabi'una, karena tiadalah mereka ikuti orang kebanyakan itu illa zan, kecuali hanya praduga saja. Wa inhum illa yakhrusun. Kata-kata mereka, pendapat mereka banyak yang merupakan ketidakbenaran. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, walaupun Tuhan mengatakan kalau kau mengikuti orang banyak akan menyesatkan kamu, tapi kita tidak boleh nunjuk orang bahwa itu. Kalau kita tinggal misalnya di negara mayoritas Kristen, kita tidak katakan karena Tuhan mengatakan kebanyakan manusia tidak beriman, maka orang Nasrani tidak beriman. Ya kalau itu kita gunakan juga di negara mayoritas Islam. Kalau begitu di negara mayoritas Islam tidak beriman. Kenapa? Karena walakin aktsara nasi la ya'lamun. Nah, tidak seperti itu. Walaupun Tuhan berkata begitu, tapi kita tidak bisa menunjuk. Kita tidak bisa mengklaim.
Karena apa? Karena itu adalah domainnya Tuhan. Itu adalah wilayahnya Tuhan, bukan kita. Nah, kita lihat di sini. Inna rabbaka huwa'lamu man yadhillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi walaupun Tuhan mengatakan banyak manusia yang tidak beriman, tidak bersyukur dan sebagainya, atau dikatakan jika kamu mengikuti orang kebanyakan, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, tetapi bukan wilayah kita untuk menunjuk ya, siapa yang yadillu dan siapa yang muhtadi, dapat petunjuk. Nah, di sini dimulai dengan kata inna. Coba kita lihat sini jemaah sekalian, inna, sungguh-sungguh, sesungguhnya. Jadi seakan-akan mengatakan tetapi bukan tugas kalian untuk menghakimi orang. Itu pernyataan dari Al-Quran saja, tapi bukan kita untuk menunjuk orang. Ya. Jadi kenapa? Karena inna rabbaka, sungguhnya Tuhan pula, huwa yang, dialah a'lamu, yang paling tahu. Jadi dia yang paling tahu. Kita paling bisa menerka-nerka saja dan bisa salah. Zon tadi. Tuhan mulai yang a'lam, yang paling mengetahui. Mayyudillu, siapa yang tersesat, ansabilih, dari jalannya. Jadi Tuhan yang tahu siapa yang tersesat dari jalannya, bukan kita. Wahwa, dan dia jugalah, Allah jugalah, a'lam, yang paling tahu. Sama juga, a'lam. Bil muhtadin, yang mengikuti petunjuk. Jadi Tuhan yang tahu. Jadi Tuhan cuma memberikan patokan untuk berpikir bahwa kalau orang banyak itu sering sekali atau kebanyakan menyesatkan. Tetapi tidak bisa kita mengatakan bahwa orang banyak itu adalah tersesat, yang sedikit ini adalah yang dapat petunjuk. Ya. Kenapa ya kalau kita mengatakan kalau mutlak yang sedikit dan banyaknya, berarti misalnya orang-orang ateis di negara beragama seperti Indonesia kan minoritas. Apa lantas kita mengatakan dia benar, dia dapat petunjuk karena dia minoritas? Bukan itu. Ya. Bukan itu. Kenapa? Karena ya ateis kan tidak percaya Tuhan. Nah, dengan demikian hanya patokan kita saja bahwa orang kebanyakan itu adalah tidak beriman. Tetapi apakah yang banyak di Indonesia atau yang banyak di mana-mana kita tidak tahu ya. Karena pada saat Al-Quran turun kan tidak ada negara-negara. Negara-negara datang belakangan. Dengan demikian Allah hanya mengatakan itu bukan domain kalian, itu bukan wilayah kalian, itu wilayahnya Tuhanmu. Itu adalah wilayah Rabbaka, inna Rabbaka ya. Sesungguhnya Tuhan mulai yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia Allah Tuhanmu juga lah yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk. Tidak bisa kita mengklaim saya dapat petunjuk karena saya tidak mayoritas. Ya, di Indonesia kita mayoritas, berarti tersesat, kan tidak seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengklaim saya yang dapat petunjuk. Justru kita semuanya mencurigai diri kita tidak dapat petunjuk, sehingga kita belajar dan terus belajar sampai kapan? Sampai liang lahat. Jadi kita kalau memang beriman kepada Allah dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus melakukan apa? Melakukan belajar terus-menerus sampai nafas yang terakhir. Sampai nafas yang terakhir, itu niat kita. Istirahat paling besar nanti di alam barzah, di alam kubur. Sana tidak ada lagi kegiatan. Di alam kubur tidak ada lagi kegiatan, istri sudah tidak punya suami, suami tidak punya istri lagi untuk diurus di sana. Orang tua tidak punya anak lagi. Pokoknya ketika kita masuk di alam barzah sendiri-sendiri, walaupun kita dikubur bersama dengan orang tua kita, bersama dengan istri atau suami kita, itu secara zahir satu kuburan. Tetapi di sana tetap nafsi-nafsi. Di sana hanya mengurusi diri-diri masing-masing. Jadi janganlah berpikir saya mau dikubur bersama dengan ini dan itu, biar nanti di sana ada yang temani saya. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Contohnya saja kalau kita tidur bersama, lalu kemudian bermimpi, masing-masing bermimpi, itu tidak bisa saling menolong dalam mimpi itu. Ya, kita bermimpi dikejar-kejar anjing gila, kita tidak bisa minta tolong pada samping kita. Kita sendiri merasa menderita dengan kejaran anjing gila itu. Yang di samping kita bermimpi juga dikejar-kejar ular kobra misalnya. Dia juga tidak bisa minta tolong kepada kita. Jadi artinya seperti itulah kurang lebih di alam barzah sana.
masing-masing kita bertanggung jawab, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengenal alam akhirat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Dan inilah Al-Quran datang. Al-Quran datang untuk marifat kepada Allah, marifat kepada akhirat. Kalau dunia, gampang, kita tinggal baca buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan. Mengenal virus, bacalah bukunya para ahli virus. Ya, kalau kita orang awam sekarang ya bisa belajar sedikit-sedikit dari Google misalnya, walaupun tidak rinci, tidak sempurna, tetapi kita bisa mendapatkan pemahaman secara umum tentang apa itu virus misalnya, tentang apa itu bakteri, tentang apa itu tentang apa itu yang disebut dengan jamur dan sebagainya. Kita bisa belajar sedikit-sedikit. Oke, kesimpulannya, Tuhan mulai yang tahu siapa yang paling tersesat, yang sesat, dan siapa yang dapat petunjuk. Ya. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl kita lihat di sini. Ini surat An-Nahl 125 ini terkenal ya. Ini karena sering diangkat. Cuma sayangnya biasanya diangkat cuma sampai di sini. Sampai wajadilhum billati hi ahsan, sampai di sini. Padahal ada sambungannya, mari kita baca dulu dari atas. Surat 16, ayatnya 125. Uda'u ila sabili rabbika, ajaklah, ya, serulah manusia. Uda'u di sini tidak disebutkan siapa. Artinya diri kita itu harus menjadi perantara orang bisa mengenal Allah. Jadi sedapat mungkin diri kita itu bisa menjadi perantara orang mengenal Allah. Nah, dikatakan uda'u di sini, serulah siapa di sini tidak dijelaskan. Artinya setiap diri kita itu harus menjadi alat penyeruh kepada jalan Allah. Dengan demikian diri-diri kita ini tidak boleh misalnya membuat orang lain justru benci kepada pencarian kebenaran. Harusnya dengan melihat kita, mereka cinta kepada pencarian kepada kebenaran. Jadi uda'u, ajaklah, serulah, panggillah manusia ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Dengan cara apa? Bil hikmah, bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan menggunakan bahasa-bahasa sarkastis, bukan dengan menyebut orang dengan nama-nama hewan dan sebagainya. Tapi bil hikmah, dengan hikmah, dengan arif, bijaksana. Wal mau'idatil hasanah, dan setiap kata-kata dan perbuatan kita harus menjadi apa? Pelajaran yang baik, pelajaran yang bermakna. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Dengan hikmah dan mau'idah hasanah. Jadi hikmah, arif, bijaksana, santun, sopan, ya, tidak membuat merah kupingnya orang. Kemudian yang kedua adalah wal mau'idatil hasanah. Kemudian perlu dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum, dan kalau berdiskusi, jadil itu berhadapan-hadapan. Dia bertanya, kita jawab. Dia keberatan jawaban, dia menyangka ulang. Itu namanya jadil, berjidal. Wajadilhum, berdiskusilah. Jadi kita artikan berdiskusi saja. Ini bukan bantah, tapi berdiskusi. Ya, berdiskusi itu kan saling memberi sharing. Ya. Jadi mereka men-share pendapatnya, ada yang kita tidak setuju, kita balikin. Atas dasar apa kita tidak setuju, apa alasannya, dan seterusnya. Baru dia lagi memperbaiki pendapatnya. Begitu dan seterusnya. Pokoknya wajadilu, jika kalian berdiskusi dengan mereka, maka berdiskusilah billati, dengan cara yang hiya ahsan, yang paling baik. Ini ahsan, yang paling baik. Jadi berdiskusilah dengan cara yang ahsan, yang paling baik. Banyak sekarang orang menggunakan jubah agama, tetapi kalau berbicara kasarnya luar biasa. Nama-nama hewan keluar dari mulutnya, dan sebagainya. Jadi tidak sedikit orang seperti itu. Membangga-banggakan ilmunya, membangga-banggakan keturunannya, membangga-banggakan warna kulitnya. Ini bukan tempatnya di sana, Bapak Ibu jemaah sekalian. Itu kalau memanggil orang kepada Allah harus bil hikmati wal mau'idatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Kalau berdiskusi, jadilhum billati hasan, dengan cara yang baik. Ya, kalau kesempatannya orang berbicara, jangan kita potong, biarkan dulu berbicara. Setelah selesai baru kita katakan, boleh saya sekarang berbicara, baru kita, begitu caranya. Jangan saling memotong-motong, jadi kayak orang berantem. Jadi wajadilhum billati hasan. Nah, baru ini dia yang jarang disebutkan, kita sebutkan tadi. Rata-rata cuma sampai di sini. Apa kelanjutannya ayat ini? Inna rabbaka
Artinya walaupun Allah menyuruh kita mengajak, tapi tidak boleh kita menghakimi orang lain, karena inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu lah. Sesungguhnya Tuhanmu lah, huwa a'lamu, yang paling tahu. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang, karena kita tidak sependapat orang, kita sebut pendapatnya pendapat orang gila misalnya, pendapatnya pendapat dajjal misalnya, tidak boleh seperti itu. Ya kenapa? Ya karena yang paling tahu yang benar dan salah adalah Allah. Inna rabbaka, hanya Tuhanmu lah, huwa, dia, a'lamu, yang paling tahu. Sama dengan ini, a'lamu paling tahu, ahsanu paling baik tadi sini. Ini wazannya sama namanya nih. Jadi huwa, dialah yang paling tahu, biman dalla, siapa yang tersesat. Allah tahu siapa yang tersesat, ansabil, dari jalannya, wa huwa a'lamu, dan dia tahu, yang paling tahu, bil muhtadin, dapat petunjuk. Jadi sama tadi, bedanya di sana tadi adalah kata kerja ya dillu, kan begitu. Nah kalau di sini kan kita lihat ini ya dillu nih, ya ini dia, ya dillu nih. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu. Nah kalau di sini kan menggunakan fi'il madhi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla. Jadi Tuhanmu yang paling tahu siapa yang sudah tersesat. Kalau di sini siapa yang sedang atau akan tersesat. Jadi baik yang sudah, yang sedang, ataupun yang akan, Tuhan yang paling tahu. Apa sebabnya jemaah sekalian berbahagia? Boleh jadi kita melihat orang itu tersesat sekarang, tapi sebetulnya dia sedang mencari kebenaran dan pada akhirnya meninggal setelah kebenaran itu dia temukan dengan kuat. Contoh yang paling konkret adalah seorang yang dikirim oleh Yazid atau Ibnu Ziyad untuk membunuh cucu Nabi, Sayyidina Hussein. Ya, Sayyidina Hussein ini dikepung, siapa yang mengepungnya, siapa yang menggiringnya untuk tidak masuk ke Kufah, menggiringnya sampai kepada Karbala, tidak memberi akses kepada air, yaitu seorang panglima perang dengan kurang lebih pasukannya 4.000 orang. Namanya Al-Hur. Bayangkan, namanya Al-Hur. Al-Hur Ar-Riyahi. Al-Hur ini adalah pemimpin pasukan, panglima perang. Diutus untuk apa? Untuk membunuh Imam Hussein, paling tidak untuk menghalangi Imam Hussein atau Sayyidina Hussein untuk masuk ke Kufah, untuk mengakses air ke Sungai Furat, dan dia hanya boleh berhenti di Karbala saja. Ya, Sayyidina Hussein mengatakan, kalau kalian keberatan aku masuk ke Kufah, tidak apa-apa. Biarkan saya kembali ke Madinah. Tapi tidak boleh juga ditahan. Coba. Kalau kamu tidak biarkan aku kembali ke Madinah, biarkan aku kembali ke Mekah. Tidak boleh juga. Kalau kamu tidak biarkan aku kembali ke Kufah, biarkan saya pergi ke Kufah untuk menyupai Gubernur Yazid Ibnu Ziyad. Tidak boleh juga. Kalau begitu, biarkan aku ke Damaskus menjumpai Yazid. Tidak boleh juga. Ya. Tapi luar biasanya Imam Hussein ketika pasukan ketika Al-Hur dan pasukannya kehabisan bekal, sebagian bekalnya Imam Hussein yang sangat terbatas itu diberikan kepada mereka. Luar biasa. Airnya diberikan kepada mereka, makanya masih kehabisan air karena airnya diberikan kepada mereka. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian? Walaupun Al-Hur ini diutus untuk membunuh Al-Husain dengan 4.000-an pasukan, tetapi di hari-hari terakhir peristiwa Karbala itu, maka kemudian Al-Hur berpindah posisi. Dia bersama anak dan beberapa anggotanya, pasukannya, yang sedikit sekali, dan keluarganya, tiba-tiba lari memacu kudanya menyeberang ke kelompoknya Imam Hussein. Begitu sampai depan Imam Hussein, dia loncat dari kudanya, kemudian tersungkur sujud kepada Imam Hussein sambil menangis, wahai Imam, masih adakah tempat bagi saya untuk bertobat? Bayangkan. Nah, kalau kita lihat tadi kan pembunuh. Kalau kita lihat tadi pembunuh, tapi akhir hayatnya apa? Nah, inilah yang terjadi jemaah sekalian berbahagia. Oleh sebab itulah ayat-ayat seperti mengatakan kepada kita, Tuhanmu yang paling tahu siapa yang sedang atau akan tersesat, dan Tuhan yang tahu siapa yang mengikuti petunjuk. Jadi kita bukan wilayah kita, bukan domain kita, jemaah sekalian berbahagia. Maka kita sedapat mungkin berbuat baik kepada siapapun juga. Ya. Tidak mengenal Islam atau bukan Islam, beragama atau tidak beragama, seras atau tidak seras dengan kita. Tujuan kita tadi menjalankan ayat ini, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jangan kita membuat orang itu tersinggung karena kita menganggap dia misalnya adalah bukan penganut agama samawi, maka kita menajis-najiskan tubuh mereka. Mana nanti orang tersinggung marah, coba. Kalau dia sudah tersinggung marah, apa yang terjadi? Nggak mungkin mau belajar lagi.
Ya, mungkin. Coba kalau Imam Hussein menggunakan kata-kata kasar kepada Al-Hur tidak mungkin tertarik kepada Imam Hussein. Tetapi beberapa hari bersama dengan Al-Hur, Imam Hussein selalu menggunakan kata-kata yang lembut. Dia butuh air, diberikan air. Padahal jelas-jelas dia pembunuh, bayangkan. Kenapa Imam Hussein selalu berpikir agar setiap orang berubah menemukan kebenaran. Jadi setiap orang bagi Imam Hussein adalah punya probabilitas untuk menemukan kebenaran. Dan dirinya Imam Hussein harus menjadi alat, instrumen, tools untuk orang lain menemukan kebenaran. Itulah dimaksud dalam ayat ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jangan hanya karena kita berbeda mazhab dengan orang, kita kafirkan orang, kita sesatkan orang, kita menganggap orang itu celaka dunia dan akhirat, dan sebagainya. Ini bukan adab berkomunikasi dalam kaitannya dengan agama samawi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Banyak sekali. Tuhan mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman man yadillu an sabili wa a'lamu bil muhtadin. Sama tadi dengan di sini ya. Sama tadi dengan di sini. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Tuhanmu lah yang paling tahu siapa yang telah tersesat ini. Jadi artinya apa? Yang kita lihat secara zahir tersesat, belum tentu tersesat. Kenapa? Ya Tuhan yang paling tahu. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla. Sungguhnya Tuhanmu lah yang paling tahu siapa yang tersesat. Ansabili dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Tuhan yang paling tahu siapa yang paling itu petunjuk. Nah, karena Tuhan tadi mengatakan aksarun nasi la ya'lamu la yashkuru la yu'minun, maka kita harus menjadi perantara Tuhan agar mereka semuanya tidak masuk dalam kategori aksara nasi la ya'lamun, aksara nasi la yashkurun, aksara la yu'minun. Kita teruskan lagi, Mas kalian. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatin mu'minin. Setelah berbicara di atas tentang pentingnya mengajak manusia ke jalan Allah atau ke dalam bahasa-bahasa yang lain di atas berkenaan dengan bahwa banyak manusia tersesat, seakan-akan Tuhan mengatakan bahwa supaya kalian tidak bersesat, mulai dari makanan. Maka makanan di sini mempunyai dua makna. Makanan lahiriah dan makanan batiniah. Kita sudah terangkan, makanan lahiriah perlu kita jaga kesuciannya, makanan batiniah juga perlu kita jaga kesuciannya. Kalau di makanan lahiriah, jasmania, perlu ada yang halal dan thayyibah, maka makanan batiniah kita juga harus halal dan thayyibah. Apa halal thayyibahnya makanan jasmania? Pertama, zatnya halal, seperti kambing, sapi, domba. Ya, yang kedua adalah disembelih dengan menyebut nama Allah. Nanti di bawah ini, wazkuru smallahi alaihi ini. Yang kemudian sebaliknya, apa makanan halal thayyibahnya? Halal thayyibahnya batin kita, ilmu pengetahuan, ilmu ajaran. Seperti di atas tadi dikatakan bahwa ajaran Tuhan itu adalah mengajarkan kepada tauhid, seperti kata Nabi Yusuf tadi kepada orang yang masuk ke penjara bersamanya. Jadi makanan batin juga harus diperhatikan. Asupannya. Apakah makanan yang paling halal lagi thayyibah kalau jiwa kita? Jawabannya satu, yaitu Al-Quran. Kalau yang lain masih bisa syubhat. Apa artinya syubhat? Masih bisa bercampur antara yang halal dengan yang haram. Itu syubhat. Kita tidak tahu mana haramnya, mana halalnya. Syubhat, ragu. Tapi kalau Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan. Kata tidak ada keraguan, berarti tidak ada syubhat di dalamnya. Berarti Al-Quran adalah halal. Ya. Dia adalah halal. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran punya pasangan, maka dengan melalui pasangannya, maka dia bukan hanya halalan, tapi menjadi thayyibah, halalan thayyibah juga. Itulah sebabnya Allah mengatakan, fakulu, maka makanlah. Mimma, dari apa-apa, dzukira smullah alaihi, yang disebut nama Allah atasnya. Jadi makanlah hewan-hewan ternak yang dihalalkan, yang telah disebutkan nama Allah atasnya.
Jadi artinya bahwa batas boleh dan tidak bolehnya dimakan sesuatu adalah disebut nama Allah padanya. Jadi ada kata-kata ismullah, berarti ketika kita memakankan atau menyuapkan, mengasupkan makanan ke dalam batin kita, harus diyakini bahwa makanan itu adalah telah disebut nama Allah atasnya. Ada ismullah padanya, nama Allah padanya. Ya, dan nama Allah itu apa? Nama Allah itu pada tingkat tertentu adalah manusia. Nama Allah itu kan adalah manusia. Jadi semua nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya itu menjelma menjadi sebuah sosok. Dan sosok yang pada dirinya hidup nama-nama Allah disebut dengan ismullah. Seperti itu. Maka mereka melalui mereka lah kita harus memberikan makanan halalan thayyibah kepada jiwa kita. Jadi fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Jika kalian kepada ayatnya beriman. Jadi kalau kita beriman kepada ayat-ayat Allah, maka harus dipastikan ya makanan jiwa kita harus yang telah disebut nama Allah atasnya. Mimma dzukira smullah alaihi. Ya. Coba kita lihat ayat lain di sini. Ini surat 2, surat Al-Baqarah 173. Innama harrama alaikumul maita. Sungguhnya yang Allah haramkan bagi kalian adalah al-maita, bangkai. Waddama, darah. Walahmal khinziri, dan daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi innama harrama alaikumul maita. Kalau kita bawa ini kepada aspek batinnya, kan zahirnya tidak perlu kita bahas. Pasti yang dimaksud adalah bangkai, darah. Tetapi aspek batinianya apa? Aspek batinianya adalah bahwa sumber pengetahuan itu harus bermula bukan dari maita, bukan dari bangkai, tapi dari yang hidup. Apa yang hidup? Jiwanya. Kenapa? Karena di dalam jiwanya ada Allah. Kalau di dalam jiwanya sudah terkubur nama Allah, maka dia adalah bangkai. Nabi mengatakan betapa banyak orang yang jasmaninya kelihatannya bergerak-gerak, berjalan-jalan, tapi jiwanya telah mati. Jiwanya telah mati. Harusnya terbalik. Harusnya tubuh kita mati sementara jiwa kita hidup. Ya, maka ini dimaksud dengan dalam hadis mutu qabla antamut. Matilah kalian sebelum kalian mati. Apanya mati? Aspek jasmani kita. Apa matinya aspek jasmani kita? Tidak lagi terpengaruh oleh kehidupan dunia. Sudah namanya mati kan tidak terpengaruh. Coba kalau lihat orang mati, jasad. Ada laler, tidak peduli. Laler, dingin, panas, tidak peduli lagi. Tidak terpengaruh. Coba kalau ada mayat, apakah terpengaruh oleh lalat? Tidak. Apakah terpengaruh oleh misalnya panas dan dingin? Tidak. Nah, orang yang jiwanya tidak terpengaruh lagi dengan aspek-aspek seperti ini adalah jiwa yang tubuhnya yang tidak terpengaruh dengan ini, berarti tubuhnya telah mati, tapi jiwanya telah hidup. Kenapa? Jiwanya sangat sensitif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apapun yang disaksikannya adalah seakan-akan berkomunikasi, bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama harram alaikumul maita, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, dan daging babi. Wa ma uhillu li ghairillah, dan apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi lagi-lagi nama Allah ini adalah batas antara yang halal dan yang haram. Maka sayang seribu sayang ada orang juga membaca Al-Quran tidak baca bismillah. Padahal bismillah ini adalah batas antara halal dan haram. Seakan-akan Allah mengatakan bahwa bismillah itu adalah penyambung antara apa saja kalian kerjakan dengan aku. Setiap perbuatan kalian yang tidak tersambung dengan aku pada dasarnya sama dengan uang yang nolnya banyak, tapi nilai satunya tidak ada. Tidak ada nilainya. Kendati demikian, kalau belum mengenal kebenaran dengan benar, atau terpaksa, maka Allah mengatakan apa? Famaniturra ghaira bagin. Siapa yang terpaksa, ini famaniturra, siapa yang terpaksa, ghaira bagin, tapi tidak disengaja, tidak diniatkan. Wala adin, dan tidak juga melampaui batas. Tidak mentang-mentang benda itu kesempatan untuk diminum karena tidak ada yang lain, maka dia minum banyak-banyak, paling itu diharamkan. Jadi wala adin, tidak melampaui batas.
fala itsma alaihi. Kalau dia terpaksa, tidak diniatkan, tidak melampaui batas, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha, sungguhnya Allah, Ghafurur Rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat dalam surat Al-Maidah juga. Ayat 4. Ini surat Al-Maidah ayat 4. Ya. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada Muhammad, katanya Muhammad, madza apa-apa uhilla lahum yang dihalalkan bagi mereka. Qul, katakanlah, uhilla lakum at-thayyibat. Katakanlah bahwa yang dihalalkan bagi kalian adalah semua yang suci, yang baik-baik. Ya, semua yang masuk kategori thayyibat itu dihalalkan. Jadi halalan thayyibat. Ya, kalau thayyibat pasti halal. Tapi kalau halal belum tentu thayyibat. Jadi makanya dikatakan yasalunaka madza uhilla lakum. Mereka bertanya kepada tentang yang dihalalkan. Katakanlah yang dihalalkan bagi kalian adalah thayyibat, yang baik-baik, yang suci-suci. Wa ma 'allamtum minal jawarihi, dan apa saja yang kalian ajarkan. Jadi alamtum, kalian ajar kan, minal jawarihi, kepada hewan pemburu. Al jawari kita artikan hewan berburu. Ya. Jadi hewan berburu dilatih. Nah, biasanya yang dilatih berburu itu kan anjing ya. Anjing. Wa ma 'allamtum minal jawarih. Dan apa saja yang kalian ajarkan kepada hewan buruan, hewan-hewan berburu, hewan pemburu, mukallibina, dan apa yang digunakan dengan ilmunya itu tu'allimunahunna, keterampilannya sesuai dengan apa yang kalian ajarkan kepadanya. Tu'allimunahunna, yang kalian ajarkan kepadanya. Mimma 'allamakumullah, dari apa-apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Jadi kesimpulannya, apa saja yang didapat oleh hewan buruan yang kalian ajar. Ingat, hewan buruan yang diajar, bukan hewan sembarangan. Jadi kalau kita melihat anjing menangkap seekor rusa misalnya, ataukah kambing liar, maka kemudian di hutan, kambing liar di hutan, maka kemudian kita boleh makannya. Kalau anjingnya bukan anjing yang khusus untuk dipersiapkan untuk berburu, tidak boleh. Karena di sini ada jelas kata-katanya, wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina, yang kamu ajar, yang kamu latih, tu'allimunahunna, dengan pengetahuan berburu, mimma 'allamakumullah, dari apa-apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu, maka makanlah, mimma, dari apa-apa, amsakna alaikum, yang mereka tangkap untuk kalian. Jadi amsakna alaikum, dia tangkap bukan untuk dirinya tapi alaikum. Maka tangkaplah dengan catatan wadhkurus smallahi alaihi, tetap harus menyebut nama Allah atasnya. Pertama, bisa disebut nama Allah terutama pada saat melepaskan hewan buruan itu. Jadi pada saat melepaskan hewan buruan itu, sebut nama Allah. Kemudian ketika hewan buruan itu misalnya menangkap dan belum mati, sembelih dengan menyebut nama Allah lagi. Wadhkurus smallahi alaihi. Jadi menyebut nama Allah ini adalah batas halal dan haram. Jadi kalau hewan-hewan saja yang zatnya halal, tetap harus membaca nama Allah. Apalagi membaca buku yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran adalah isinya semuanya halal, isinya semuanya adalah kebenaran, tetapi tetap harus dimulai dengan Bismillah. Harus berlaku juga wadhkurus smallah, harus menyebut nama Allah alaihi atasnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, karena Allah itu sangat cepat perhitungannya. Nah, jadi ini adalah berkenaan dengan pentingnya menyebut nama Allah. Ya. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Kalau sudah disebut nama Allah atasnya, ini tidak ada lagi alasan untuk tidak memakannya. Wa ma lakum alla ta'kulu, maka kenapa kalian tidak memakan sesuatu yang
Zukira Rasulullah, telah disebutkan nama Allah alaihi atasnya. Jadi kalau sudah disebutkan nama Allah atasnya, ya, berdasarkan ayat ini, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak makannya nih. Malakum ala taqulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum. Sungguh Allah telah menjelaskan kepada kalian ma harrama alaikum, apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Jadi Allah telah menjelaskan apa yang diharamkan di beberapa ayat seperti tadi yang kita baca juga di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah kan ada kata-kata hurrima alaikumul maita wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Illa maturirtum, kecuali kalau terpaksa. Ya, sudah disama tadi pembahasan kita sebelum di surat Al-Baqarah juga. Illa maturirtum ilaihi, kecuali kalau terpaksa. Wa inna katsiran, sesungguhnya kebanyakan, ya, jadi jemaah sekalian ya, demi kehidupan tubuh kita ini, yang haram menjadi boleh kalau tidak ada lagi yang lain. Apa artinya nih? Kan inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwa syariat itu tujuannya adalah untuk kehidupan. Namanya maqasidus syariah. Jadi syariat ini adalah untuk kehidupan. Misalnya, kenapa kita diharamkan ini dan itu? Supaya kita sehat. Tapi kalau kita menjaga kesehatan tapi tidak makan sama sekali, karena tidak ada yang lain, ya bukan kehidupan namanya. Maka walaupun tidak ada yang halal, tapi karena mempertahankan kehidupan, maka yang haram pun menjadi boleh, walaupun asalkan tadi tidak melampaui batas. Jadi artinya apa? Kehidupan. Nah, jadi kita kasih poinnya di sini. Poinnya adalah menjaga kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan diri kita dan kehidupan bersama. Dengan demikian, sejatinya agama itu kalau dilaksanakan tidak perlu mengganggu kehidupan bersama kita. Tidak perlu mengganggu kehidupan bersama kita. Ya. Misalnya kita boleh makan daging sapi. Tapi kalau di sekitar kita banyak saudara-saudara kita yang beragama Hindu yang keberatan kalau kita menyembelih sapi, ya janganlah kita menyembelih sapi di depan mereka atau sepengetahuan mereka. Kan masih banyak selain sapi, masih ada kambing. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu merusak hubungan sosial kita, membuat kehidupan sosial kita tidak sehat namanya. Kan tujuannya tidak agama adalah kehidupan, baik kehidupan individual atau kehidupan sosial. Ya. Jadi tidak perlu kita. Jadi artinya apa? Jangan sampai karena makanan lantas kita berseteru satu sama lain. Jangan sampai karena makanan kita kemudian ribut dengan saudara-saudara kita yang tidak beragama lain. Begitu kita ribut dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, dengan makanan, apa yang terjadi? Mereka tidak simpati lagi kepada kita. Ya. Menurut ceritanya Bapak Ibu sekalian, kenapa orang-orang dulu itu yang sejatinya beragama Hindu atau Buddha di Indonesia, lalu kemudian dengan sukarela mengganti agamanya menjadi Islam? Karena para ulama-ulama yang terdahulu yang mengajarkan agama itu penuh dengan kearifan. Contoh misalnya Sunan Kudus, ya, yang kebetulan bernama Ja'far Shadiq. Sunan Kudus. Ya, Sunan itu kira-kira hidupnya tahun 1400-an Masehi. Kira-kira 600-an tahun yang lalu. Nah, ketika Sunan Kudus masuk di Kudus itu Jawa Tengah, itu semua di sekitarnya masih beragama Hindu. Hindu itu adalah memuliakan sapi. Nah, maka ketika Sunan Kudus masuk ke sana, maka dia tidak menyuruh atau tidak mengatakan kepada umatnya kalau mau Idul Adha memotong sapi demi menghormati orang Hindu. Lalu apa? Ya mereka memotong kerbau. Jadi penggantinya kerbau, kan sama saja. Coba kita lihat. Ini kearifan namanya, jemaah sekalian berbahagia. Kearifan. Ya. Kenapa? Karena kalau dia melakukan sudah minoritas di sekitarnya orang Hindu, dia menyembelih sapi, itu pasti marah, ribut. Begitu dia ribut, ya udah, bisa saling menghabisi. Bahkan mereka yang Islam yang baru masuk ini bisa dilarang sama sekali pada saat itu.
Tapi inilah kearifan namanya. Jangan sampai hanya karena makanan orang lain tersinggung. Jangan sampai karena makanan hanya kemudian orang lain menjadi tidak enak hati sama kita. Akhirnya apa? Tidak ada komunikasi lagi. Kita dianggap, wah itu ajaran agamanya sangat-sangat bermasalah dengan kita. Sehingga apa yang terjadi? Mereka sudah a priori sebelumnya. Ya. Makanya sebabnya Allah mengatakan, wa ma lakum alla taqulu ma dzukira smullahi alaihi wa qad fassalakum ma harrama alaikum illa ma turirtum. Jadi kalau terpaksa boleh. Wa inna katsiran, dan sesungguhnya kebanyakan. La yudilluna, orang-orang itu tersesat ya. Jadi la yudilluna, benar-benar tersesat ya. Bi ahwaihim, dengan hawa nafsu mereka. Jadi kebanyakan manusia la yudilluna, akan menyesatkan sesama manusia berdasarkan hawa nafsu. Jadi berdasarkan hawa nafsu. Jadi janganlah kita beragama berdasarkan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu apapun itu selalu merusak tatanan kehidupan bermasyarakat kita. Maka wa inna katsiran, yang kebanyakan tadi itu adalah karena mengikuti hawa nafsu. La yudilluna, mereka itu adalah tersesat karena mengikuti hawa nafsu. Bi ghairi ilm, tanpa pengetahuan. Bi ghairi ilmin, tanpa pengetahuan. Jadi lagi-lagi ilmu itu lawannya hawa nafsu. Jadi kalau orang berilmu tidak mungkin hawa nafsunya dipakai berbicara. Kalau ada orang walaupun dia pakai serban, pakai jubah, pakai Islam kelihatannya, tetapi kalau dia menggunakan hawa nafsunya itu pasti tidak dengan ilmu. Ya. Karena ini ayat yang mengatakan inna katsiran, kebanyakan orang itu menyesatkan manusia lain dengan hawa nafsunya, bukan dengan ilmu. Ya. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu bil mu'tadin. Ingat, Tuhanmu yang paling tahu siapa yang melanggar, melampaui batas. Bukan kita yang menghakimi orang lain. Kita ke Al-Hadid. Ya. Jadi Allah mengatakan, ini masih ini Al-Hajj, kita ambil Al-Hajj dulu. Nah, kita baca surat Haji, surat 22-34. Walikulli ummatin, dan setiap umat, ja'alna, kami jadikan mansakan manasik baginya. Untuk apa? Liyadhkuru smallah, untuk mereka menyebut nama Allah, ala ma razaqahum, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, pada hewan ternak. Artinya supaya mereka menyebut nama Allah pada saat akan menyembelih hewan ternak itu. Supaya bukan hanya menyembelih hewan ternak pada saat Idul Adha atau Idul Kurban, tapi sekaligus menyembelih sifat-sifat hewaninya, sehingga dengan menyembelih sifat-sifat hewaninya dengan nama Allah tadi, maka nama Allah tersimpan di dalam jiwanya, maka jiwanya menjadi jiwa tauhid. Fa ilahukum, ilah kalian, ilahun wahidun, ilah yang satu. Falahu aslimu, maka kepadanya lah kalian harus berserah diri. Jadi aslimu, berserah dirilah kepadanya, kepada yang satu ini, wahid. Wabashirul mukhbitin. Nah, siapa yang hanya mengarahkan jiwanya kepada yang satu dan berserah diri kepadanya, itu yang disebut mukhbitin, orang yang tunduk hatinya. Ya. Kita teruskan lagi ayat terakhir 120. Wadharu zahiral itsmi wa batinahu, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa zahir ataupun batin. Ya, zahir ataupun batin. Artinya kan seperti contoh main kartu, kan secara zahir kan bukan dosa. Tapi bisa jadi dosa kapan? Kalau digunakan kartu itu untuk berjudi. Ya. Kalau berjudi itu artinya apa? Secara zahir katanya tidak dosa, tapi bisa menjadi dosa. Ya. Sedangkan minuman keras memang secara zahir adalah dosa, dia kan haram. Nah, tapi ada permainan yang ada sesuatu yang kelihatannya secara zahir itu adalah tidak berdosa, tapi batinnya berdosa, yaitu apa? Bisa disalahgunakan. Kan kalau kita berjudi dengan main kartu kan yang tahu cuma kita.
Ya bikin perjanjian, siapa yang menang, siapa yang dibayar. Jadi wadaru zahiral itsmi wa batinah. Maka tinggalkanlah dosa yang zahir, ini dosanya, ini adalah dosa ismi yang zahir ataupun yang batin. Artinya benar-benar kita membersihkan diri kita zahir dan batin. Banyak orang yang membersihkan diri dari dosa zahir tapi tidak dosa batin. Contohnya, strict mencari makanan yang halal, kan zahir kan, tetapi kerjanya korupsi. Kalau ke toko dia cari mayonnaise halal, dia muak-muak muntah-muntah kalau tahu kalau bakso yang diberikan kepadanya ternyata terbuat dari daging babi misalnya. Tetapi seorang istri tahu kalau suaminya korup, justru flexing. Nah, ini bertentangan jemaah sekalian berbahagia. Jadi ini yang terjadi. Bahkan banyak orang berhaji dengan uang korupsi. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan tinggalkanlah zahir ataupun batin. Tujuannya kita disuruh mencari yang halal secara zahir, agar batin kita juga halal, batin kita juga suci. Tapi faktanya banyak orang yang menjaga sangat strict masalah-masalah yang masalah-masalah yang zahir, masalah halal, makanan yang halal, tetapi pendapatannya adalah haram, dan itu adalah batin karena tidak kelihatan. Ya. Tidak kelihatan. Ya, kelihatannya uang seperti biasa, tetapi itu adalah hasil persekongkolan. Ya. Jadi wadaru zahiral ismi wa batinah. Jadi tujuannya tadi itu kenapa ada peraturan-peraturan ini adalah agar kita terhindar dari dosa zahir dan dosa batin. Kita artikan zahir ini jasmani, ini adalah rohani kita. Ya. Apalah artinya kita halal, tetapi boleh jadi kita juga menyogok-nyogok untuk mendapatkan sertifikat halal. Coba. Jadi wazaru zahiral itsmi wa batinahu. Innalladzina yaksibunal itsma, sesungguhnya orang-orang melakukan perbuatan dosa, ini al-isma. Sungguhnya orang melakukan perbuatan isma, ingat isma itu dosa. Kalau isma itu beda lagi, itu artinya terjaga dari dosa. Jadi ada isma, ada isma. Kalau isma dosa, kalau isma dari kata maksum. Jadi innalladzina yaksibunal itsma, sungguhnya orang-orang melakukan pekerjaan dosa, perbuatan dosa, sayujzauna, dia akan diberikan balasan bima kanu yaktarifun, akibat perbuatan mereka sendiri. Perbuatan mereka sendiri nanti mereka akan diberikan imbalan dalam bentuk hukuman, ya, balasan. Sayujzauna bima kanu yaktarifun. Al-hadid huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu di awal, Allah itu di akhir, artinya tidak terikat waktu. Allah itu zahir, Allah itu batin, artinya tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh bentuk, besar atau kecil. Jadi dia zahir ataupun batin, dia ada di sana. Makanya kita tidak bisa lolos, zahirnya Tuhan ada di sana, batinnya juga Tuhan ada di sana. Karena huwa zahiru wal batinu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama kepada Al-Fakir sendiri yang menyampaikan ini. Semoga Allah SWT menjadikan Al-Fakir yang paling pertama melaksanakan ayat-ayat yang telah kita baca bersama, dan kita selalu minta kepada Allah agar menjaga kita lahir dan batin, agar kita tetap istiqamah di dalam mempedomani kitab suci Al-Quran, agar kata-kata kita, perbuatan kita, pikiran kita selalu sejalan dengan kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran inilah yang la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan khilafahnya, dari kekurangan dan kehilafan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Terima kasih. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Persisnya ada kaitan antara ayat 115 ini. Kalau kita kembalikan kepada kupasan ayat 104 yang mengakibatkan kita tertanya kembali atau menghimbau kembali makna maknawi kepada Al-Ma'idah minas sama yang diminta oleh para hawarin. Lantas ini mencantumkan pula kepada kupasan Ustaz bahawa
Satu ketika dulu Allah pernah berjanji jika Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam, keturunannya yang suci, yang tak zalim juga akan dipilih sebagai imam. Dan ini Allah pegang janji itu dengan akhirnya di akhir zaman yang kita hidup sekarang bertemu dengan Imam Mahdi alaihissalam. Maka ayat 115 tadi adalah satu kesatuan tali-tali Allah tadi yang kekal, sempurna, lengkap, kemudian benar, adil, yang tak boleh diubah-ubah oleh mana-mana pihak pun ke atas muka bumi ini. Beri pencerahan tentang apakah ini rahsia di sebalik kenapa para imam tadi, termasuk Imam Musa AS, bermati-matian untuk menyampaikan kebenaran janji Allah agar muncul Imam Mahdi itu walaupun beliau berkorban. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita berikan penekanan dulu bahwa kalimat dalam Al-Quran itu memang secara bahasa artinya kata, perkataan, tetapi kan perkataan itu kan ada sesuatunya. Misalnya kita mengatakan buku, itu kan buku perkataan, tapi kan memang benar ada bukunya. Jadi tulisan buku itu perkataan, tetapi memang ada bendanya, ada zatnya yang namanya buku, pulpen, pen, kalam. Kalam atau pulpen itu perkataan, tetapi memang ada bendanya. Hal yang sama terjadi pada kalimat. Kalimat sendiri kan perkataan, tetapi kan pasti ada yang dikatakan. Kalau ada perkataan, karena ada yang dikatakan. Nah, yang dikatakan itu adalah orangnya. Jadi kalimat itu selalu ada orangnya. Jadi dengan demikian kalimat itu adalah orang. Berkali-kali dalam Al-Quran disebutkan kalimat itu adalah orang. Ya. Maka kita lihat pada saat Nabi Adam tadi melakukan kekeliruan, Adam lah, lalu kemudian menerima beberapa kalimat. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin. Ya, itu kalimat. Begitu tadi yang disebutkan Pak Nur dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim. Ya. Wa idh wa'na pada ketika Nabi Ibrahim menguji, ketika Tuhan Nabi Ibrahim menguji Ibrahim. Ya. Bikalimatin dengan beberapa kalimat. Ya. Baru kemudian fatamahun, baru kemudian Allah mengatakan inni ja'ilu kalinasi imama. Jadi kalimat. Dan kalimat ini dalam Al-Quran selalu merujuk kepada orang sebetulnya. Satu. Yang kedua, kata-kata ini watammat kalimatur rabbika sidqan, dalam beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Jadi artinya apa? Kalimat ini selalu harus sempurna. Tamat ini sempurna. Ya. Yang kedua adalah tadi selalu benar, sidq. Ya. Sidqan. Yang kedua adil, yang ketiga adil. Dan inilah unsur-unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Ya, pertama adalah sempurna, karena kalau tidak sempurna kan cacat. Ada cacatnya berarti ada kekurangannya. Ya. Dan orang seperti itu kalau cacat kurang sama dengan kita. Untuk apa kita menunggu orang suci dari Tuhan? Jadi orang suci itu adalah kalimat yang sempurna, dan kesempurnaan itu selalu berkata benar. Dan dia adil. Ya. Ingat Nabi Muhammad kita sebelum diangkat jadi nabi, maka dia salah satu sifatnya adalah siddiq. Siddiq itu artinya selalu berkata benar. Nabi Maryam juga ditiupkan kepadanya roh dari Allah itu karena dia selalu berkata benar. Coba kita lihat di sini nih ya. Kita lihat di dalam surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim ayat terakhir. Wa Maryam ini ayat 12. Wa Maryama, dan Maryam ibnata Imran, maksudnya Maryam binti Imran ya. Dan Maryam binti Imran allati yang ahsanat farjaha, yang memelihara kesucian dirinya, memelihara kehormatan dirinya sebagai wanita. Fanafakhna, sehingga kemudian kami tiupkan. Fanafakhna, kami tiupkan fihi padanya, mirruhina, dari ruh kami. Ya. Jadi kami tiupkan padanya ruh kami karena menjaga kesucian dirinya sebagai wanita. Baru wasaddaqat, ini saddaqat, membenarkan,
Bikalimat, ini membenarkan kalimat ya. Siapa kalimat yang ada di sini? Tentu Nabi Isa. Dari di ayat lain surat Al-Imran kita bisa lihat ini ya. Wasaddaqat bikalimati rabbiha. Dia membenarkan kalimat Tuhannya. Ya. Artinya dia mengakui bahwa dia akan hamil dan anaknya adalah kalimat Allah. Ya. Wasaddaqat bikalimati rabbiha. Maka dikatakan kami titipkan padanya ruh kami, dan dia membenarkan bahwa yang ada dalam rahimnya itu adalah kalimat rabbiha, kalimat daripada Tuhannya. Wa kutubi, dan sekaligus dia adalah kitab sucinya. Wa kanat minal qanitin, dan dia selalu taat. Nah, ini contohnya. Nah, jadi gara-gara ini wasaddaqat kalimati, maka dikatakan tadi di sini wa tammat kalimatu rabbika sidqan. Karena dia sidqan, kita harus membenarkannya, saddaqa. Sidak benar, kita membenarkannya, saddaqa yusaddiqu. Di sini Maryam wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi. Nah, dengan demikian mutlak kalau kita ingin selamat, jangankan kita, Maryam saja tadi, supaya semuanya berjalan dengan baik, dia harus membenarkan. Nah, kita pun juga harus membenarkan kalimat Tuhan yang sempurna itu yang masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang dan diakui oleh agama-agama samawi. Islam mengakuinya dengan nama Imam Mahdi. Saudara-saudara kita di Kristiani disebut dengan Nabi Isa. Nabi Isa datang sebagai menyempurnakan kembali ajaran Nabi Muhammad SAW, atau menyempurnakan kembali Injilnya. Seperti itulah. Jadi akan datang di hari di masa terakhir. Nah, tinggal jemaat sekalian berbahagia, kita selalu menyambungkan diri kita dengannya, karena kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak melaluinya, seperti dalam surat Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghi ilaihi alwasilah. Bertakwalah kepada Allah, tapi tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak menggunakan wasilah, maka wabtaghi, carilah ilaihi, untuk sampai kepada Allah, alwasilah. Wasilah itu adalah kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Ada lagi yang lain? Ya Ustaz, di chatroom tidak ada pertanyaan, tapi ada Bapak Ahmad Taufik yang baru saja bergabung malam ini. Baiklah jemaah sekalian berbahagia, terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan dan kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, welcome kepada Bapak Ahmad Taufik yang bergabung. Ini sebetulnya Pak Taufik ini adalah jemaah kita juga dari hari Sabtu pagi ya. Ini temannya Pak Saniman ya. Pak Taufik, selamat bergabung. Semoga betah bersama dengan kita di sini. Kita ada pengajian 3 kali sepekan Al-Quran, yaitu hari Senin malam seperti sekarang, kemudian hari Rabu lagi, dan hari Jumat. Dan tidak ada persyaratan, yang penting mau. Tidak harus beragama Islam, tidak harus bermazhab Sunni, Syiah, ataupun Ibadiyah, ataupun Ahmadiyah. Pokoknya yang penting mau belajar, bahkan tidak beragama sekalipun, selama dia mau ikut belajar, kita terima, kita welcome dengan sebaik, dengan selapang-lapangnya. Karena kita di sini tidak pernah dan tidak akan, dan itu bukan ajaran Al-Quran apabila kita menyerang keyakinan dan pihak orang lain. Kita berbicara tentang kebenaran, tapi kita dilarang untuk menyalah-nyalahkan keyakinan ataupun agama dan kepercayaan orang lain, karena semua orang harus diberikan peluang atau akses kepada kebenaran. Dan akses kepada kebenaran adalah melalui cara kita memperlakukan mereka, sebagaimana kalau kita ingin membuat kenyang semua orang, maka kita harus memberi kesempatan untuk menikmati hidangan makanan. Begitulah juga dengan Al-Quran. Al-Quran adalah semacam hidangan, Al-Ma'idah dari langit, dan semua orang harus mencicipinya apapun agama dan keyakinannya. Semoga Pak Taufik bisa selalu bersama dengan kita. Di sekitar ini sudah ada jemaah kita, mungkin Pak Taufik pasti sudah kenal juga siapa namanya, Pak Ibu Ida juga. Di sini juga ada Ibu Mahda dan sebagainya. Dulu juga ada Bapak kita di sini namanya Pak Firdaus yang dari Bogor dulu, yang meninggal waktu COVID itu. Dulu rajin sekali juga ikut sama kita. Ya, cuma pada saat COVID pertama melanda, beliau termasuk kelompok pertama yang dipanggil oleh Allah SWT. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak Ustaz.